Halo Soul Buddies, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Aku Benedikta Triksi, kembali lagi ke channel Benevolence. Terima kasih yang udah subscribe video-videoku. Dan yang belum subscribe, selamat datang. Kalau mau tahu video-video berikutnya, silahkan di subscribe. Nah, untuk video kali ini kita akan ngomongin tentang the law of attraction. Tapi bukan aku mau ngomong tentang law of attraction itu gimana caranya, karena aku yakin udah banyak banget YouTuber atau bahkan LOA Certified Practitioner yang emang udah sering ngajarin tentang gimana caranya kita melakukan law of attraction. Udah banyak banget buku-buku tentang law of attraction dan juga mentor-mentor law of attraction yang sangat terkenal yang memang sudah membuktikan bahwa sebenarnya kekuatan pikiran itu yang menciptakan realita yang kita inginkan. Nah, tapi yang mau aku bahas di sini kali ini adalah kesalahan-kesalahan yang terjadi yang dilakukan pada saat Soul Buddies melakukan law of attraction. Dalam sekian persen keberhasilan akan law of attraction, ada aja orang yang selalu berpikir, kenapa sih kok gue gak pernah bisa sukses untuk memanifestasi sesuatu? Kok gue gagal melulu? Kok gue gak bisa seperti orang lain yang menjadi master manifestor dan tiba-tiba semua keinginannya terpenuhi gitu. Ya sebenarnya sih ada beberapa alasan ya, bisa jadi memang yang pertama itu belum waktunya, yang kedua memang bukan untukmu, ada hal lain yang lebih baik. Tapi yang ketiga itu ada beberapa kesalahan dari praktek law of attraction yang sebenarnya dilakukan sadar atau tidak sadar, yang membuat law of attraction kamu, manifestasi kamu itu terhambat, Soul Buddies. Dan itulah yang mau aku bahas di video kali ini. Jadi stay tune terus sampai video ini selesai. Akan ada kesalahan law of attraction yang biasanya dilakukan oleh kita, sehingga secara tidak sadar kita menghambat manifestasi yang kita harapkan. Yang pertama, ketika kita memanifestasi sesuatu, aku yakin pasti kita memang sangat menginginkan hal tersebut. Tapi, kemelekatan akan keinginan tersebut menciptakan rasa cemas dan juga rasa khawatir. Cemas, khawatir, bener nggak ya? Terkabul nggak ya? Berapa lama ya? Dan semua pemikiran-pemikiran tentang hal tersebut itu sebenarnya adalah energi ya Soul Buddies, dan sayangnya itu bukan energi yang positif ketika kita sedang melakukan law of attraction. Itu adalah energi yang memberatkan manifestasi kita karena kita sendiri tidak yakin dengan diri kita sendiri yang memanifestasi hal tersebut. Adanya kecemasan dan adanya ketidakyakinan inilah yang membuat kita berpikir bahwa manifestasi tersebut belum tentu bisa berhasil. Ujung-ujungnya ya jadi nggak berhasil beneran gitu. Nah, yang kedua adalah kita menunggu. Jadi pada saat kita selesai memanifestasi, kita malah menunggu kapan manifestasinya terjadi. Jadi setelah kita melakukan law of attraction, bukannya kita legowo, bukannya kita ya udah gitu, terus kita tuh menunggu, dan karena kita menunggu, kita jadinya obses dengan keinginan itu. Rasa tidak sabar kita ini itu tidak membuat kita berserah gitu, surrender. Padahal pada saat law of attraction kita lakukan, kita perlu berserah pada apa yang kita inginkan. Biarkan alam semesta ini bekerja. Nah, dalam rasa tunggu dan tidak sabar itulah tidak ada nih kepasrahan, tidak ada keberserahan gitu. Pada akhirnya hal tersebut jadinya menghambat manifestasi kita, Soul Buddies. Yang ketiga, kita memang memanifestasi sesuatu yang saat ini belum kita miliki ya Soul Buddies. Otomatis kita berharap kita mempunyai sesuatu itu gitu. Tapi kesalahannya adalah kita memanifestasi hal tersebut dalam keluh kesah, dalam
permohonan tidak berdaya. Padahal seharusnya manifestasi disertai dengan rasa syukur. Rasa syukur tentang apa yang sudah kita miliki saat ini. Walaupun kita masih menginginkan sesuatu yang kita manifestasikan. Tapi manifestasi yang bergerak dalam permohonan ketidakberdayaan itu lebih lambat terjadinya daripada manifestasi yang kita attract dari sudut pandang rasa syukur. Jadi kita bersyukur dulu tentang apa yang kita punya hari ini, kita memanifestasi sesuatu supaya rasa syukur kita semakin lengkap dan bertambah. Bukan karena kita mengeluh tentang apa yang kita punya saat ini, tapi kita tuh pengen sesuatu yang lainnya, gitu. Nah, rasa keluh kesah inilah yang harusnya diubah dulu menjadi rasa syukur. Nah, itu bisa mempercepat manifestasi kamu, Soul Buddies. Lalu berikutnya, yang keempat, biasanya orang yang memanifestasi sesuatu itu sudah punya detail output gitu terhadap apa yang akan dia dapatkan. Nah, salah nih. Sebenarnya yang benar itu adalah kita terbuka aja with any possibilities. Kita terbuka terhadap segala kemungkinan yang terbaik yang bisa terjadi yang diberikan semesta kepada kita. Hati kita tuh legowo gitu loh untuk menerima dan terbuka terhadap segala kemungkinan yang baik. Karena kita kan pikirannya sebutlah ada di kotak ini. Tapi sebenarnya alam semesta jauh lebih besar daripada kotak pikiran kita itu sendiri gitu loh, Soul Buddies. Sehingga ketika kita hanya berharap di dalam kotak ini aja, tapi ternyata semesta itu bisa memberikan yang jauh lebih gede dan kita membatasi itu, akhirnya manifestasinya jadinya juga nggak datang seperti apa yang seharusnya gitu. Tapi kalau kita membuka kotak kita dan membiarkan semesta ini bekerja, datang sesuai dengan apa yang dia mau tawarkan kepada kita, kita lebih terbuka, ya lebih gampang dapat sesuatu yang memang kita harapkan, bahkan kadang lebih baik loh daripada apa yang kita inginkan. Nah, yang berikutnya adalah kita ragu. Kita ragu nih. Yang pertama tadi aku pernah ngomong juga, kita cemas dan worry, khawatir gitu ya. Tapi yang ini tuh kita ragu, bener gak ya gue minta ini? Bisa kesampaian gak ya? Kayak gitu, ragunya tuh ragu tentang apa yang kita minta sendiri. Apakah yang kita minta ini benar atau enggak? Ya kalau kitanya sendiri aja ragu, gimana ceritanya semesta bisa memberikan apa yang kita omongin gitu. Sementara ketika kita udah dapet, kita sendiri jadi bingung loh, mau diapain nih gitu. Ingat, semesta memberikan sesuatu yang kita siap untuk kita dapatkan. Seringkali kita dipersiapkan dulu untuk mendapatkan sesuatu, baru itu terjadi gitu loh. Kita minta untuk bisa sukses, ya kita dipersiapkan dulu dengan berbagai cobaan, dengan berbagai ujian. Apakah kita punya prinsip yang baik? Apakah kita pantang menyerah? Ketika kita sudah ada di state itu, baru nih kesuksesan datang, manifestasinya datang gitu. Tapi kalau kita aja ragu, gue mau sukses, tapi gue ragu, gue bisa gak ya pantang menyerah menghadapi hal A, B, C, D, E. Ya gimana sukses itu bisa datang gitu loh, Soul Buddies. Jadi yang sebaiknya kita lakukan adalah kita tuh yakin dulu apa yang kita mau, apa yang kita minta itu layak untuk kita dapatkan. Kita ada di state itu, kita ada di level kelayakan itu. Ketika kita yakin, semesta juga menjawab keyakinan kita. Percayalah, itu pasti terjadi seperti itu. Lalu kesalahan law of attraction yang berikutnya adalah harapan kita, manifestasi kita itu berdasarkan ego kita, self-centric wishes. Jadi kita tuh berharap sesuatu untuk kepentingan kita doang. Padahal Soul Buddies, ketika kita sudah dibangunkan secara spiritual, it's not about ourselves anymore, it's more than that. Semesta ini bergerak tidak memutari diri kita. Kita yang memutari matahari, bumi yang memutari matahari. Dan kita perlu tahu bahwa kita di sini itu punya tugas untuk bisa saling mengasihi, membantu sesama, dan memberikan
cinta kepada semua makhluk hidup. Dan seharusnya kita beroperasi dalam pemikiran dan pengertian paham tersebut. Jadi ketika kita memanifestasi sesuatu yang egois, yang hanya mementingkan diri kita sendiri, jangan harap itu akan cepat terkabul. Kita mau kaya, terus udah gitu aja manifestasinya. Ya, mungkin itu akan lebih baik ketika kita bersyukur dengan keadaan saat ini dan kita berharap kita bisa diberikan rezeki lebih supaya bisa membantu orang-orang yang memang butuh untuk dibantu. Nah, dengan cara manifestasi yang seperti itu dan keinginan serta ketulusan kita, itu energinya terpancar dengan lebih baik, Soul Buddies. Dan ketika energi yang seperti itu yang terpancar, manifestasi akan lebih cepat terjadi daripada kalau kita memang se-egois itu aja untuk minta sesuatu yang kita pengen, belum tentu bahkan kita butuhkan gitu. Lalu yang berikutnya, manifestasi bisa gagal kalau kita stuck di keinginan itu, terus kita udah stop nggak ngapa-ngapain, tidur aja, diem aja. Bunda Teresa aja itu bilang satu statementnya yang sangat terkenal, ora et labora, bekerja dan berdoa. Jadi kan kalau misalnya kita mau manifestasi, sebutlah kita berdoa ya, kita attract something, wishing something, kita berdoa. Tapi apalah artinya itu semua ketika itu tidak dibarengi dan tidak diimbangi dengan kita melakukan kegiatan kita seperti biasanya aja. Ya let go aja semua manifestasi yang sudah kita ucapkan. Setelah itu kita melakukan kebiasaan kita, hari-hari kita dan kewajiban kita seperti biasa. Yang penting juga untuk manifestasi supaya berhasil adalah setelah kita memanifestasi sesuatu, biarkan semesta bekerja atas law of attraction yang kita gaungkan. Let go. Biarkan itu disimpan dan direkam oleh semesta. Setelah itu kita berkehidupan dan berkeseharian seperti biasa, melakukan kewajiban kita seperti biasa, bersosialisasi seperti biasa. Ya sudah, gak apa-apa, begitu saja. Jangan ditungguin terus, jangan juga gak ngelakuin apa-apa, jangan gak sabar. Kita bisa mengimani hal tersebut sampai pada waktu dimana kita mendaraskan doa itu lagi. Kita memberikan semangat dan spirit serta energi kepada manifestasi kita. Dan hal-hal positif yang kita berikan kepada harapan-harapan kita itulah yang menjadikan manifestasi kita semakin mudah untuk mendatangi kita. Soul Buddies, ada satu hal lagi yang perlu kamu perhatikan ketika kamu melakukan law of attraction, yaitu jangan sampai kamu melakukan hal yang sepertinya tidak perlu. Misalnya, kamu gak perlu mengumbar apa yang kamu manifestasikan kepada khalayak ramai. Kenapa? Karena kalau manifestasi kamu berhasil dan kamu happy, gak semua orang happy kalau kamu happy. Nah, inilah yang menjadi permasalahan setiap manusia. Kadang orang enggak seneng nih ngelihat kita seneng, tapi kita nggak tahu apakah orang-orang seperti apa yang kita rasakan gitu. Jadi sebaiknya kalau kamu sedang memanifestasikan sesuatu, keep it simple, keep it to yourself. Nanti kalau itu sudah berhasil, silahkan dibagikan formulanya, silahkan di-sharing. Jadi orang-orang juga terinspirasi. Kebahagiaan kamu bisa kamu sharing setelah kamu mendapatkan outputnya. Tapi kalau itu belum, ya udah simpen aja sendiri gitu. Ada satu buku yang dikarang oleh Jonathan Mansky, itu salah satu pengarang buku Law of Attraction yang judulnya The Law of Attraction Made Simple. Kebaca ya? Nah, di buku ini dijelasin bahwa sebenarnya Law of Attraction itu sama simpelnya dengan ketika kamu berdoa tentang sesuatu, berharap tentang sesuatu dengan cara yang benar. Gak bisa kan kita tiba-tiba minta sesuatu terus udah gitu kita ngerengek
dan gak mau negotiable tentang hal tersebut. Kita pasti akan juga disertai rasa syukur, disertai kegiatan lain yang kita lakukan, disertai kebaikan yang kita tebarkan, supaya harapan kita terkabul gitu. Ada kode etiknya, tapi semua itu sebenarnya simpel-simpel aja. Yang penting kalian adalah apa yang kalian tarik. Harus ada di energi yang baik dulu untuk bisa menarik sesuatu yang baik. Paham kan? Like attract like. Itu aja yang mau aku jelaskan di videoku kali ini. Semoga hal ini berguna ya buat kalian soul buddies, dan semoga manifestasi kalian semuanya juga bisa cepat tercapai, terkabul, dan semua makhluk menjadi bahagia. Oke, bye-bye.